Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kontribusi psikologi pendidikan terhadap dunia pendidikan. Saya Siti Anggraini dengan NIM 230411501110. Saya Nur Intan Suryanti dengan NIM 230511111140. Saya Putri Apriani dengan NIM 2304111597. Materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Nur Intan. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik yaitu menjadikan pendidik lebih terbuka terhadap perbedaan individu karena setiap individu atau siswa itu berbeda. Maka pendidik tidak bisa menyamaratakan intervensi cakapan mereka. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidikan yaitu pertama, pengembangan program pendidikan sistem pelajar, 3. Pengembangan kurikulum, 4. Sistem evaluasi. Kontribusi psikologi pendidikan bagi sistem evaluasi pendidikan. 1. Penentuan teknik evaluasi atau teknik tes atau teknik non-tes. 2. Penentuan jenis tes atau lisan, tulis, dan perbuatan serta objektif atau subjektif. 3. Penentuan mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan program pendidikan, misalnya penyusunan jadwal pelajaran, 2. Jadwal ujian, dan sebagainya. Tidak lepas dari aspek psikologi peserta didik, 1. Penentuan jurusan atau program, 2. Pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial peserta didik. Manfaat psikologi pendidikan bagi pendidik yaitu sebagai berikut. 1. Peka terhadap perilaku manusia dan perlu belajar. 2. Mengatasi masalah yang muncul di kalangan siswa. 3. Memahami gejala yang ditimbulkan siswa dalam proses mengajar. Kontribusi psikologi pendidikan terbagi 3, yaitu bagi pengembangan sistem pembelajaran. 1. Pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan. 2. Pemilihan model-model pembelajaran. 3. Pemilihan media dan alat bantu pembelajaran. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek. Pertama, karakteristik psikologi peserta didik. 2. Kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. 3. Pengalaman belajar siswa. Psikologi pendidikan terbagi 3. Pertama, kontribusi bagi proses pendidikan. Kedua, kontribusi bagi peserta didik. Ketiga, kontribusi bagi pendidik. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Contohnya adalah ketika tes psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa, tes bakat untuk mengetahui bakat potensial dimiliki siswa, sehingga guru lebih mudah dalam membantu mengembangkan potensi diri siswa. Tes bakat untuk mengetahui bakat potensial dimiliki siswa, sehingga guru lebih mudah dalam membantu mengembangkan potensi diri siswa. Kontribusi psikologi pendidikan bagi teori praktek pendidikan. Pertama, pendidikan lebih terbuka terhadap perbedaan individu. Kedua, mengetahui metode mengajar yang efektif. Ketiga, memahami permasalahan anak didik.
Keempat, membantu dalam evaluasi belajar. Kelima, meningkatkan kemampuan meneliti. Keenam, mengarahkan pendidik dalam menangani anak-anak khusus. Metode-metode dalam psikologi pendidikan. Metode ilmiah merupakan prosedur yang sistematik dalam memecahkan permasalahan dan merupakan suatu pendekatan objektif yang terbuka untuk dikritik, dikonfirmasikan, dimodifikasi, atau bahkan mungkin ditolak kebenarannya oleh penelitian berikutnya. Digunakan untuk menyelesaikan permasalahan perilaku yang lebih kompleks yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode eksperimen melakukan pengontrolan secara ketat terhadap faktor-faktor atau variabel-variabel yang diperkirakan dapat mencemari atau mengotori hasil penelitian. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap dunia pendidikan sangat signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari pembelajaran, pengembangan, kurikulum, hingga pemahaman terhadap anak dan remaja. Berikut adalah beberapa kontribusi utama psikologi pendidikan terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, pemahaman tentang proses belajar dan pembelajaran psikologi pendidikan mempelajari bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proses belajar. Yang kedua, pengembangan kurikulum yang berbasis psikologi. Psikologi pendidikan memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum yang lebih adaptif sesuai dengan kebutuhan psikologi anak. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan khusus anak. Psikologi pendidikan memainkan peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus anak, termasuk anak-anak dengan gangguan belajar, kebutuhan edukatif khusus, atau kondisi kesehatan mental. Yang keempat, pemahaman yang mendalam tentang pengembangan anak dan remaja. Psikologi pendidikan memberikan kontribusi dalam memahami proses pengembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial pada anak dan remaja. Yang kelima, pendekatan pendidikan berbasis bukti. Psikologi pendidikan juga memberikan kontribusi dalam mendorong pendekatan pendidikan yang berbasis bukti ilmiah. Yang keenam, penerapan teori psikologi dalam praktik pengajaran. Guru dan pendidik menggunakan konsep-konsep psikologi pendidikan seperti motivasi, pembelajaran berbasis kognitif, atau teori perkembangan. Ketujuh, dukungan dan konseling psikologis. Psikologi pendidikan juga berkontribusi dalam menyediakan layanan dukungan dan konseling untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku, atau kesulitan dalam menyesuaikan diri di lingkungan pendidikan. Psikologi dengan praktik pendidikan. Kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, adaptif, dan mendukung perkembangan holistik individu. Prinsip-prinsip yang melandasi kegiatan pembelajaran Nasution atau Daeng Sudirwoh 2002 mengetengahkan 13 prinsip dalam belajar, yakni pertama, agar seseorang benar-benar belajar ia harus mempunyai suatu tujuan. Kedua, tujuan itu harus timbul dari atau berhubungan dengan kebutuhan hidupnya dan bukan karena dipaksakan oleh orang lain. Ketiga, orang itu harus bersedia mengalami bermacam-macam kesulitan
dan berusaha dengan tekun untuk mencapai tujuan yang berharga baginya. Keempat, belajar itu harus terbukti dari perubahan kelakuannya. Kelima, selain tujuan pokok yang hendak dicapai, diperolehnya pula hasil sambilan. Keenam, belajar lebih berhasil dengan jalan berbuat atau melakukannya. Ketujuh, seseorang belajar sebagai keseluruhan, tidak hanya aspek intelektual, namun termasuk pula aspek emosional, sosial, dan etis dan sebagainya. Kedelapan, seseorang memerlukan bantuan dan bimbingan dari orang lain. Kesembilan, untuk belajar diperlukan insting. Apa yang dipelajari harus benar-benar dipahami. Belajar bukan hanya sekedar menghafal fakta lepas secara verbalistis. Ke-10, di samping mengejar tujuan belajar yang sebenarnya, seseorang sering mengejar tujuan-tujuan lain. Ke-11, belajar lebih berhasil apabila usaha itu memberikan sukses yang menyenangkan. 12. Ulangan dan latihan perlu, akan tetapi harus didahului oleh pemahaman. 13. Belajar hanya mungkin kalau ada kemauan dan hasrat untuk belajar. Faktor-faktor psikologi. Pertama, adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. Kedua, adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju. Ketiga, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman. Keempat, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, maupun dari koperasi maupun kompetisi. Kesimpulan, secara etimologis, psikologi berasal dari bahasa Yunani, psyche, yang berarti jiwa atau nafas hidup, dan logos atau ilmu. Psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa.